Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam perkuliahan kita hari ini. Insyaallah kita akan membahas tentang SKL, KI, dan KD. Kita akan memahami tentang apa itu standar kompetensi lulusan, apa itu kompetensi inti, dan apa itu kompetensi dasar berdasarkan kurikulum 13 yang terbaru sesuai dengan revisi di tahun 2019, revisi yang dituangkan dalam keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Mungkin dalam pembahasan kali ini tidak akan rinci menyebutkan KI dan KD bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Namun untuk lebih lengkapnya di LMS, di INOS sudah di-upload, sudah diunggah. Anda tinggal mengunduh file khusus KI dan KD bahasa Arab di MI, atau kalaupun Anda mau mengunduh yang lebih lengkap, secara lengkap keseluruhan, baik itu bahasa Arab atau PAI secara keseluruhan di KIMA 183 2019 itu bisa Anda cari di mesin-mesin pencari, baik itu di Google, di Yahoo, dan lain-lain, dan Anda bisa mengunduhnya dengan mudah dan dengan gratis. Jadi yang akan disampaikan secara umum saja, tidak akan membahas secara rinci KI bahasa Arab di MI itu apa, atau KD bahasa Arab di MI seperti apa. Itu silakan Anda baca, dan yang disampaikan secara umum saja tentang apa itu SKL, KI, dan KD. Mudah-mudahan bisa menambahkan pemahaman. Baik, apa itu SKL? SKL itu standar kompetensi lulusan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Pendidikan, tentang Sisdiknas, pasal 35, dinyatakan bahwa SKL merupakan bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, yang merupakan gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah. Jadi SKL ini sifatnya umum, sifatnya luas. Bagaimana standar kelulusan, standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan, baik itu pada aspek pengetahuan atau kognitif, atau pada aspek sikap, afektif, dan psikomotorik. Jadi SKL ini sifatnya umum. Misalnya standar kompetensi lulusan MI, standar kompetensi lulusan SD, standar kompetensi lulusan SMP, Madrasah Sanawiyah, dan lain-lain. Jadi sifatnya tidak tidak secara khusus tapi secara umum. Nah, kompetensi inti. Sekarang apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran, serta kompetensi dasar. Jadi kalau KI ini inti dari kompetensinya gitu ya, inti dari kompetensinya. Sedangkan nanti ada yang disebut dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu ya yang mendasarnya apa, artinya standar minimalnya lah itu kompetensi dasar. Kalau kompetensi inti adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik di suatu jenjang sekolah, di suatu kelas, di mata pelajaran tertentu, dan kompetensi dasarnya. Jadi KI ini harus atau sesuatu yang sifatnya wajib dan merupakan sebetulnya kalau dalam kurikulum 2013 atau kurikulum secara umum, sebetulnya ini turunan dari tujuan pendidikan nasional, yang mana tujuan pendidikan nasional ini diantaranya menciptakan manusia beriman, bertakwa. Nah, ini kan sifatnya wajib dan tidak bisa ditawar-tawar.
Maka kompetensi inti ini adalah gambaran dari hal-hal yang tidak bisa ditawar tersebut, begitu ya. Misalnya kalau hal-hal yang terkait dengan kognitif, dengan pengetahuan akademik, itu bisa jadi setiap siswa, setiap peserta didik akan berbeda. Nah, ya ada yang sesuai dengan kompetensi dasar, berarti dia meraih pada tingkat dasar. Bisa jadi ada yang lebih dari kompetensi dasar, gitu ya. Di usia kelas 1 misalnya kompetensi dasarnya A, tapi dia sudah melampaui kompetensi dasar tersebut. Itu sesuatu yang mungkin. Nah, kalau kompetensi inti ini sifatnya sesuatu yang sangat inti, sesuatu yang utama, tidak bisa ditawar-tawar dan sifatnya wajib karena ini terkait dengan tujuan pendidikan secara umum khususnya di Indonesia. Nah, tujuan pendidikan secara umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Pendidikan di Indonesia. Inilah kompetensi inti. Jadi gambaran kompetensi yang harus dipelajari peserta didik, gitu ya. Kemudian kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu. Nah, berarti ini kaitannya dengan kelas, tidak terkait dengan tingkat sekolah. Berbeda dengan yang tadi. Ya, kompetensi ini inti ini kompetensi harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah. Jadi mulai dari jenjang sekolah. Tapi kalau kompetensi dasar ini kelas tertentu, jadi sudah khusus ya. Jadi kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu. Jadi khususnya itu pertama dalam aspek mata pelajaran, juga di kelas tertentu dengan penekanan kompetensi untuk ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan. Jadi kompetensi dasar ini sudah sangat khusus dan ranahnya jelas, gitu ya, ranahnya sudah dibagi-bagi. Nanti akan terkait dengan penilaian, dengan pengukuran apakah sampai atau tidak siswa itu kepada kompetensi dasar ini dalam aspek pengetahuan, sikap, psikomotorik, dan lain-lain begitu. Jadi kompetensi atau jadi SKL itu gambaran yang harus diraih. Kalau KI gambaran yang harus dipelajari dan sifatnya wajib dan umum. Sedangkan kompetensi dasar hal-hal yang harus dipelajari dikuasai oleh siswa di kelas tertentu pada mata pelajaran tertentu. Yang lebih khusus lagi menyentuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya kita bahas lebih rinci apa ya saja standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kualifikasi kemampuan lulusan artinya kalau lulusan SD itu secara pengetahuan harus menguasai apa saja. Secara sikap harus bersikap, memiliki sikap apa saja. Secara psikomotorik harus mampu mempraktekkan atau menguasai keterampilan apa saja. Ini artinya disebut dengan standar kompetensi lulusan. Misalnya dirumuskan di suatu sekolah, misalnya bahwa standar kompetensi lulusan itu yang pertama dia harus hafal Al-Quran juz 30 misalnya. Nah, itu standar kompetensi lulusan. Jadi kualifikasi kemampuan. Selanjutnya, fungsi dari SKL atau standar kompetensi lulusan adalah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Jadi, apakah seseorang siswa peserta didik ini lulus SD, maka dia bisa dikatakan lulus kalau sudah meraih kompetensi tertentu. Misalnya kalau diambil contoh yang tadi, kalau suatu sekolah, suatu satuan pendidikan mensyaratkan siswa-siswa atau lulusan-lulusannya itu harus hafal juz 30, maka hafal juz 30 ini namanya termasuk SKL, itu ya standar kompetensi lulusannya.
Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi di SD atau Madrasah Ibtidaiyah SKL ini tujuannya meletakkan dasar. Jadi sebagai pondasi gitu ya. Artinya tidak harus menguasai kompetensi yang tinggi sebetulnya ya, dasar saja yang dasar. Makanya biasanya di tingkat SD atau MI ini lebih kepada penguasaan karakter, walaupun tentu nanti ada standar kompetensi yang terkait dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik, tapi yang lebih yang lebih ditekankan di tingkat SDMI sebetulnya biasanya di pembinaan pembentukan karakter. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum. Nah, untuk menengah dan umum bertujuan untuk meningkatkan. Jadi kalau tadi memberikan pondasi di tingkat dasar, maka di tingkat menengah tujuannya meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ini di menengah umum, jadi seperti SMP dan SMA gitu ya, SMP dan SMA. Jadi disiapkan SKL ini supaya selain dia cerdas, berpengetahuan, berakhlak mulia, bisa mandiri, dan ini yang membedakan dengan SMK. SKL di menengah umum di SMP, SMA, MTS atau MA ini tujuannya agar siswa mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi untuk tingkat menengah umum ini disiapkan memang untuk kuliah gitu ya, untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, berbeda dengan pada satuan pendidikan menengah kejuruan seperti SMK, SMK ini bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Sampai sini sama dengan yang umum, bedanya dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Jadi ini lebih khusus ya, kalau SMK sesuai dengan kejuruannya. Kalau umum ya umum, artinya kalau jurusan IPA dia bisa masuk ke kampus-kampus umum, dia juga bisa masuk ke kampus-kampus khusus ya seperti UIN misalnya, bisa masuk. Tapi untuk dari kejuruan biasanya ini bisa sih sebetulnya, bisa saja, tapi sebetulnya disiapkan untuk masuk pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Memang disiapkannya ke sana. Walaupun bisa saja sebetulnya masuk ke ke yang lain-lain. Selanjutnya ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Ruang lingkup SKL ini pertama ada standar kompetensi lulusan tingkat satuan pendidikan. Jadi di satuan pendidikan di sekolah tentu ada standar kompetensi yang khusus begitu ya. Misalnya sekolah A dengan sekolah B bisa jadi ada standar yang berbeda. Misalnya di sekolah A ada salah satu SKL-nya tadi misalnya harus hafal juz 30, bisa jadi di sekolah yang lain tidak ada SKL itu. Bahkan di sekolah yang lain bisa jadi ada SKL yang lebih begitu. Ada SKL yang lebih, bisa jadi hafalannya bukan lagi juz 30, bisa jadi hafalannya lebih dari itu, bisa jadi lebih dari itu. Jadi ada yang sekolah-sekolah yang menerapkan misalnya di hafalan Al-Quran juz 29 dan 30 bisa jadi gitu ya, untuk yang tingkat satuan pendidikan. Kemudian ada SKL tingkat kelompok mata pelajaran. Nah, ini tentu khusus dengan kelompok mata pelajaran tertentu. Jadi kelompoknya kelompok mata pelajaran. Kemudian ada SKL mata pelajaran. Ini ruang lingkupnya. Selanjutnya di tingkat satuan pendidikan standar kompetensi lulusan itu ada untuk SDMI, SD luar biasa dan paket A,
ada SMP, MTS, SMP luar biasa dan paket B, ada SMA, MA, SMA luar biasa paket C, ada juga untuk SMK dan MAK, sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan, gitu ya. SMK dan MAK ini jenis-jenis SKL di tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya untuk SKL mata pelajaran ada 5. Yang pertama SKL bidang agama dan akhlak mulia. Kemudian ada SKL bidang kewarganegaraan dan kepribadian. Ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada estetika atau seni, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Biasanya ini 5 SKL yang terkait dengan mata pelajaran. Jadi untuk agama, akhlak mulia, SKL-nya seperti apa, kewarganegaraan, kepribadian, SKL-nya seperti apa, ilmu pengetahuan teknologi seperti apa, dan lain-lain. Ini per mata pelajaran. Kemudian standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Nah, ini lebih khusus lagi mata pelajaran. Standar kompetensi mata pelajaran dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan setiap mata pelajaran yang didapat pada peserta didik sesuai satuan pendidikan, baik satuan pendidikan dasar maupun menengah. Jadi ini dikembangkan sesuai dengan tujuan dan cakupan setiap mata pelajaran. Misalnya yang kita pelajari mata pelajaran bahasa Arab di MI misalnya, nah anak MI ini bisa disebut lulus dari mata pelajaran bahasa Arab jika mampu apa begitu ya, jika mampu seperti apa. Nah ini tentu ada standarnya di keputusan Menteri Agama yang tadi gitu ya, di KMA 183 tahun 2019. Nah itu SKL-nya ada. Anda bisa merujuk untuk lebih rincinya di KMA tersebut, di lampirannya. Silakan Anda cari, dan ada sebetulnya di KMA tersebut. Nanti bisa dicari. Selanjutnya kompetensi lulusan satuan pendidikan. Nah, dimensi sikap. Misalnya kompetensi lulusan dimensi sikap memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, ini dimensi sikap. Kemudian dari dalam dimensi keterampilan memiliki kemampuan pikir dan tindakan yang kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah atau sumber lain yang sama dengan penerimaan di sekolah. Kemudian dimensi pengetahuan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa dimensi yang disebut di sini awalnya sikap, kemudian keterampilan, kemudian pengetahuan. Nah, ini memang terkait dengan pendidikan karakter yang sedang digembar-gemborkan, karena ini amanat dari undang-undang, di mana di dalam undang-undang disebutkan tujuan pendidikan nasional itu yang pertama adalah menciptakan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa itu lebih kepada sikap, bukan pengetahuan. Makanya yang disebut di awal adalah sikap. Nah, cakupan kompetensi lulusan. Nah, ini domainnya, domain sikap, keterampilan, pengetahuan, elemen proses. Kalau SD menerima ajaran agama, menjalankan ajaran agama. Kalau tingkat SMP bukan hanya menerima dan menjalankan, tapi juga harus menghargai, gitu ya, menghargai agama lain, menghargai agama sendiri, menghayati. Dan untuk SMA dan SMK lebih, jadi ditambah lagi gitu ya, ditambah lagi standarnya, bukan hanya menerima, menjalankan, tapi juga menghargai, menghayati, mengamalkan. Sikap individu. Elemen individunya beriman, berakhlak mulia, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, ya. Kemudian estetika, percaya diri, dan motivasi internal. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin banyak begitu ya
kompetensi lulusan yang harus diraih. Bukan hanya beriman berakhlak mulia, tapi juga iman dan akhlak mulia ini harus muncul dalam rasa ingin tahu, dalam estetika, dalam seni gitu ya, dalam seni baik itu segala hal yang terkait dengan estetika, berpakaian, bersikap, dan lain-lain gitu ya. Kemudian bahkan sampai ke percaya diri dan motivasi internal. Kemudian sikap sosial, toleransi, gotong royong, kerjasama, musyawarah. Ini kan semakin tinggi. Kemudian sikap terhadap alam, pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dan cinta perdamaian. Pada aspek keterampilan, prosesnya menggunakan proses mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta. Tentu untuk tingkat MI tidak sampai mencipta, gitu ya. Tidak sampai mencipta. Kalaupun mencipta ya hal-hal yang masih sederhana, tapi sangat jarang begitu ya. Kemudian aspek abstraknya membaca, menulis, menghitung, menggambar, mengarang. Aspek konkretnya menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, mencipta. Nah sekali lagi untuk tingkat dasar ya mungkin baru menggunakan, mengurai begitu. Kemudian pada aspek pengetahuan, prosesnya pada aspek proses, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Tentu sekali lagi untuk SDMI mengetahui, memahami gitu ya, atau menerapkan paling tinggi. Menganalisis dan mengevaluasi belum. Kemudian untuk objeknya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, subjeknya manusia, bangsa, negara, tanah air dan dunia. Perumusan kompetensi lulusan antar satuan pendidikan mempertimbangkan gradasi setiap tingkat satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria yang harus diperhatikan dalam menyusun standar kompetensi lulusan ini adalah perkembangan psikologis, kemudian lingkup dan kedalaman materi. Ya, sebab kedalaman materi ya tentu berbeda dari MI ke MTS, kemudian ke MA. Tapi juga harus memperhatikan kesinambungan. Jadi dari SD ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 misalnya. Kemudian dari kelas 6 ke jenjang berikutnya ini harus berkesinambungan. Kemudian juga harus diperhatikan fungsi dan satuan pendidikan. Fungsi SD, MI apa gitu ya. Kemudian juga memperhatikan lingkungan. Sebab berbeda tentu lingkungan sekolah masyarakat di pegunungan dengan lingkungan masyarakat di lingkungan pantai misalnya, tentu akan berbeda. Ada hal-hal yang bisa dibedakan begitu. Selain yang tadi yang inti, tentu juga ada yang harus dibedakan terkait dengan situasi lingkungan yang berbeda pula. Selanjutnya kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini dalam undang-undang atau dalam keputusan Menteri Agama itu, dan juga ini merujuk kepada sistem pendidikan nasional ya, di Kemendikbud juga ada KI 1, ada sampai 4 ya. KI 1 ini terkait dengan spiritual, KI 2 terkait dengan sosial, kompetensi inti 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Jadi ada hal-hal inti yang wajib yang harus dikuasai, baik itu pada aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, peran KI itu ya adalah untuk organizing element, mengorganisasi, menyusun, membagi elemen-elemen yang menyusun suatu mata pelajaran, suatu kurikulum ini diorganisasi oleh kompetensi inti. Jadi kalau kompetensi inti tadi misalnya beriman ya, menunjukkan sikap menerima ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama, maka hal inilah yang mengikat pengetahuan, mengikat sikap, dan mengikat juga membagi ranah-ranah tadi ya, membaginya yang mana gitu ya. Jadi untuk beriman itu seperti apa pada aspek pengetahuannya, pada aspek sikapnya, pada aspek keterampilannya seperti apa, maka kompetensi inti ini berperan sebagai organizing elemen yang mengorganisasi
yang membagi tugas dan membagi peran. Lalu integrator horizontal yang mana mengorganisasi ini mengintegrasikan horizontal berbagai perjalanan yang berbeda secara horizontal dan integrator secara vertikal. Jadi ke atas ke bawah ini diorganisasi dan diintegralkan. Kemudian penyusunan KI pada setiap jenjang disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik, gitu ya, tingkat usia peserta didik. Ini hampir sama dengan yang tadi. Misalnya untuk kelas 1 dan kelas 2 ini kompetensi inti di ranah KI 1 ya, KI 1 tadi spiritual, sikap spiritual. Kompetensi inti spiritual ini menerima dan menjalankan agama. Untuk kelas 3, 4, 5, 6 bukan hanya menerima, menjalankan, juga menghargai. Kemudian sikap sosial atau kompetensi sosialnya jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Nah, kepada siapa? Keluarga, teman, dan guru. Ini kelas 1, kelas 2. Nah, untuk kelas 3 ada penguatan, perluasan, bukan hanya keluarga, teman, dan guru, juga kepada tetangga. Untuk kelas 5, kelas 6 lebih luas lagi, dikuatkan sehingga sampai kepada cinta tanah air. Kemudian KI 3 memahami pengetahuan. Jadi ini ke KI pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, mengamati, menanya di rumah dan di sekolah. Jadi kelas 1, kelas 2 ini sampai menanya. Nah, di mana? Di rumah dan di sekolah. Lalu untuk kelas 3, kelas 4 dikuatkan sehingga sampai ke tempat bermain, mampu mengamati, menanya begitu. Lalu di kelas 5 dan kelas 6 dikuatkan lagi sampai kepada memahami secara konseptual, bahkan mencoba begitu ya, mencoba. Nah, seperti tadi disebutkan, untuk mencipta itu di tingkat selanjutnya. Kemudian KI 4 ya, keterampilan, berarti menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis. Jadi keterampilan berbicaranya, atau dalam karya yang estetis, karya seni, gerakan yang sehat, tindakan akhlak mulia. Nah, ini di tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dikuatkan lagi, ditambahkan dengan sifatnya itu harus sistematis. Bukan hanya jelas, logis, tapi harus sistematis gitu ya. Bukan hanya sehat gitu ya, tapi juga harus sistematis. Kemudian di tingkat kelas 5 dan kelas 6 bukan sistematis saja, tapi juga memahami secara konseptual dan bersikap kritis gitu ya, kritis. Nah, ini peningkatan secara horizontal dan secara vertikal. Selanjutnya prosedur penyusunan kompetensi dasar baru. Nah, ini kepada kompetensi dasar ya. Nah, kompetensi dasar baru ini dibuat atau disusun melalui prosedur. Yang pertama tentu harus ada evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi terhadap standar kompetensi lulusan yang baru dibandingkan dengan SKKD lama mapel per kelas. Nanti dalam aspek evaluasi ini yang lahir adalah ya, atau yang muncul adalah mempertahankan SKKD lama yang sesuai dengan SKL baru, merevisi SKKD lama disesuaikan dengan SKL baru, dan menyusun SKKD baru. Sesudah itu sumber kompetensi, mapel per kelas, kompetensi inti, dan kompetensi dasar baru. Lahirlah kompetensi dasar yang baru. Ya, sesudah mengkritisi, menganalisis KD lama dan SKL yang baru. Ya, SKL yang baru yang diterbitkan oleh pemerintah, maka nanti diturunkan menjadi kompetensi dasar baru sesudah dikaji sumber kompetensi per mata pelajarannya, kemudian kompetensi intinya seperti apa, maka lahirlah kompetensi dasar baru. Lalu apa itu kompetensi dasar? Nah, pemerintah atau peraturan pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 menyatakan bahwa kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Jadi kemampuan dasar yang harus dikuasai untuk mencapai kompetensi inti. Jadi kompetensi inti itu kan yang tadi sifatnya wajib, beriman, dan bertakwa, cerdas. Nah, bagaimana meraih ini? Melalui tahapan-tahapan penguasaan kompetensi-kompetensi dasar sehingga nanti bisa meraih kompetensi inti. Melalui apa? Melalui pembelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Kelompok KI1 berarti ini terkait dengan sikap spiritual. Nah, ini menjabarkan KI1 dan 2 ya. Kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 2 dan 3. Kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3 dan 4. Kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Ini kompetensi keempat kelompok kompetensi dasar. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa kurikulum 2013 ini mengembangkan dua modus proses ya, dua model proses. Ada proses pembelajaran langsung, artinya di sini kompetensi dasar, kompetensi inti itu tercatat dalam dalam prosedur, dalam rencana pembelajaran ya, karena ini pembelajaran langsung di kelas gitu ya, pembelajaran langsung di kelas. Tapi bukan hanya pembelajaran langsung di kelas gitu ya, bukan hanya yang terkait dengan mata pelajaran atau cara belajar atau pembelajaran di kelas, juga dikembangkan melalui proses pembelajaran tidak langsung. Kayak misalnya proses untuk mencapai kompetensi inti jujur misalnya, maka jujur ini bukan hanya diraih melalui pembelajaran langsung, tetapi pembelajaran tidak langsung. Seperti misalnya walaupun tidak sedang menyampaikan pelajaran, guru berbicara dengan siswa,